Mandiri, nama Fadil Ahmad Amril, NRT 2017.1159.1.03. Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu dari SIMKIM. Pertama adalah pengertian. Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam fungsi keimigrasian. Selanjutnya adalah latar belakang. Apa sih latar belakang dari diri SIMKIM itu sendiri? Jadi latar belakang berdiri dari SIMKIM itu adalah guna mencakup seluruh satuan kerja jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia serta perwakilan di Republik Indonesia. Adapun latar belakangnya seperti berikut. Undang-Undang RI tahun 2009 Undang-Undang RI nomor 9 tahun 92 tentang keimigrasian, mengembangkan dan mengintegrasikan sistem manajemen keimigrasian yang telah ada, mengantisipasi peningkatan lalu lintas orang keluar dari dan masuk ke wilayah Indonesia, untuk mempercepat dari lambatnya proses pemrosesan data informasi keimigrasian. Yang kelima adalah sulit melakukan koordinasi keimigrasian karena sistem informasi yang tidak mendukung online transaction. Yang keenam adalah penggunaan secara internasional mesin elektronik pembaca dan pencetak paspor untuk mempermudah verifikasi dan pemeriksaan keimigrasian. Yang ketujuh, penggunaan AutoGate di bandara-bandara maju untuk mempercepat proses pelayanan. Yang kedelapan adalah pemanfaatan teknologi biometrik oleh negara-negara maju untuk merekam sidik jari dan foto. Yang kesembilan, karena meningkatnya tindakan pemalsuan dokumen keimigrasian. Dan yang terakhir adalah kesulitan mencegah pemilikan ganda paspor yang masih berlaku oleh WNI. Jadi adalah memperkecil kemungkinan untuk adanya paspor ganda. Selanjutnya adalah sejarah singkat dari SIMKIM. SIMKIM mulai pertama kali dikembangkan pada tahun 2002 sebagai kajian awal, dimulai untuk mendapatkan respon yang sangat positif. Selanjutnya adalah 2003, SIMKIM mendapatkan kerjasama dengan Australia, dan Dirjen-IM mendapatkan atau Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan hibah sistem pencegahan dan penangkalan atau cekal. Dan tahun 2005 uji coba berbagai aplikasi sampai dengan tahun 2006. Itu adalah sistem pencatatan VOA atau Visa on Arrival pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Batam. Selama setahun itu Dirjen Imigrasi melakukan peningkatan layanan dengan memperkenalkan sistem foto terpadu berbasis biometrik. Selanjutnya pada tahun 2007 sistem e-office mulai dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian. Pada tahun 2008 awal mula SIMKIM versi pertama mulai diperkenalkan. Dan pada tahun 2009 DRC atau Data Disaster Recovery Center dibangun guna meningkatkan infrastruktur dan kemampuan dari SIMKIM. Dan akhirnya pada tahun 2017 SIMKIM lahir, dan pada tahun 2019 untuk pemerataan dan penyeluruhan seluruh masing-masing UPT di Indonesia menggunakan SIMKIM versi kedua. Dan mungkin untuk selanjutnya mungkin akan dicetak-cetak oleh kader-kader dari Prodi Mantek tentang sejarah SIMKIM ini. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dari SIMKIM. SIMKIM sendiri adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan manajemen keimigrasian dalam merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis, dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan sasaran dari ada SIMKIM tersebut adalah kurang lebih ada 11 poin, yaitu pelayanan keimigrasian yang lebih cepat dan akurat, pengawasan ketersediaan paspor blanko dokumen keimigrasian, pengawasan PNBP, pengurangan biaya komunikasi, pengawasan keimigrasian yang efektif, tanggapan terhadap tuntutan kebutuhan informasi, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, pengarsipan yang efisien dan lebih efektif, kontribusi dan pengembangan e-government, harmonisasi dengan sistem keimigrasian regional dan global, dan yang terakhir ada orientasi ke masa depan, di mana masa depan menggunakan serba digital.
Selanjutnya adalah tugas dan fungsi dari masing-masing aplikasi dari SIMKIM. Yang pertama adalah tugas dan fungsi dari sistem pelayanan lalu lintas keimigrasian. Pada dasarnya, sistem lalu lintas keimigrasian tersebut adalah sistem yang untuk memfasilitasi guna terlaksananya pelayanan yang prima kepada para orang yang ingin hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia, atau pemohon yang ingin membuat atau memperpanjang paspor, dan untuk membantu warga asing dalam penerbitan visa, seperti itu. Selanjutnya adalah sistem pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Untuk sistem tersebut adalah sistem di mana khusus untuk melayani para orang asing yang hendak ke Indonesia, di mana sistem tersebut ada berguna untuk memberikan izin tinggal dan memberikan status pada orang asing tersebut. Selanjutnya adalah pengawasan dan penindakan keimigrasian. Di sini adalah berfungsi untuk mengawasi para orang-orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah sistem penunjang fasilitatif administratif. Sistem tersebut adalah berguna untuk para pegawai imigrasi guna menjalankan pelayanan yang prima dan secara tertata untuk pihak internal imigrasi. Selanjutnya adalah sistem informasi pimpinan. Sistem informasi pimpinan tersebut adalah sistem di mana dapat diakses hanya untuk para pimpinan atau para kepala UPT guna untuk meningkatkan pelayanan pada UPT-nya tersebut dan melihat di mana sistem tersebut mengalami kekurangan sehingga dapat diperbaiki selanjutnya. Untuk sistem penunjangan data entry adalah berguna untuk para pemohon atau para orang asing yang ingin memperpanjang visa seperti visa on arrival, atau para pemohon seperti ingin memperpanjang atau membuat paspor baru tersebut. Jadi ini adalah alat-alat penunjang untuk orang asing maupun WNI seperti itu, dan juga penunjang untuk saat di pos lintas batas seperti AutoGate seperti itu. Selanjutnya adalah operasional dari SIMKIM. SIMKIM telah diimplementasikan pada pelaksana fungsi keimigrasian, yaitu ada 11 poin, di mana operasional tersebut sudah diimplementasikan pada divisi Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, lalu kantor imigrasi, unit kerja keimigrasian, unit layanan paspor atau ULP, tempat pemeriksaan keimigrasian atau TPI, kantor perwakilan Indonesia, mall pelayanan publik, rumah detensi imigrasi, pusat data keimigrasian, dan pos lintas batas negara. Selanjutnya adalah pengembangan SIMKIM versi kedua yang dibagi dalam 10 kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan sistem perizinan keimigrasian, yang kedua sistem penegakan hukum, yang ketiga sistem pengawasan orang asing, yang keempat sistem dokumen perjalanan, yang kelima pengembangan sistem perkantoran, yang keenam pengembangan sistem mobile dan online, yang ketujuh pengembangan IDE atau Immigration Data Exchange, yang ke-8 pengembangan Oracle Identity Governance atau OIG dan Oracle Access Manager, yang ke-9 pembangunan OpenStack, dan yang terakhir adalah pembangunan data arsip. Selanjutnya adalah peran SIMKIM pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk dapat terintegrasi dengan Pusdatin atau Pusat Data Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kedepannya seluruh data dapat tersimpan dalam Pusdakim akan terintegrasi dengan data pusat informasi. Jadi peran SIMKIM adalah berguna untuk evaluasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terlaksana transparansi pihak imigrasi kepada pihak Direktur Jenderal Imigrasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, di mana sehingga dapat terjadinya transparansi yang sangat jelas. Setelah itu juga dapat dijadikan evaluasi atau kebijakan maupun keputusan guna memperbaiki layanan ke depannya, seperti itu. Saya rasa cukup paparan saya tentang SIMKIM kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.